Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai tema Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Pertama Lailatun, yang kedua Qadarun. Lailatun maknanya adalah malam, Qadarun adalah memiliki tiga arti. Yang pertama, malam penetapan dan pengaturan. Lailatul Qadar adalah suatu malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perjalanan yang akan terjadi pada manusia. Dalam hal ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Fihinna yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang kedua disebut dengan qadar, maknanya adalah kemuliaan. Dengan merujuk dan mengartikan kata qadar sebagai kemuliaan, maka malam Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena di malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menurunkan Al-Quran. Rujukan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, qadar bisa bermakna sempit. Mengartikan kata qadar dengan makna sempit, maka kita mengartikan Lailatul Qadar dengan malam yang sangat sempit. Kenapa? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak sekali malaikat ke muka bumi ini. Penggunaan kata qadar dengan arti sempit yaitu terdapat dalam firman Allah, Quran surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa keutamaan-keutamaan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yaitu dengan cara ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa amalan-amalan yang kita isi pada Lailatul Qadar? Pertama, bisa i'tikaf. Yang kedua, dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, memperbanyak sholat dan ibadah lainnya. Dan yang keenam adalah kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan maha pemurah, maka maafkanlah diriku. Jamaah sahabat yang diberkahi Allah, lalu pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Artinya carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27 atau malam ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak memberitahukan secara spesifik pasti agar umat Islam menghidupkan 10 malam-malam terakhir pada bulan Ramadan guna menemukan
yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita bersodakoh pada malam Lailatul Qadar, maka sodakoh ibarat kita selama 1000 bulan. Ketika kita sholat sunnah, maka kita seolah-olah sholat sunnah selama 1000 bulan. Ketika kita beriktikaf, maka kita nilainya selama iktikaf selama 1000 bulan. Begitupun ketika kita zikrullah, membaca misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya seperti kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selama 1000 bulan lamanya. Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa tanda-tanda ciri-ciri Lailatul Qadar? Yang pertama, malam Lailatul Qadar yang telah diriwayatkan dalam beberapa, yaitu satu malam, pada malam Lailatul Qadar itu mataharinya nanti tidak terbit dalam keadaan yang menyilaukan pada pagi harinya, seperti halnya bejana kuningan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, cirinya adalah Lailatul Qadar itu malamnya tenang, sejuk, yaitu tidak panas, tidak dingin, serta sinar matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Bazzar. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, kita mengisi detik-detik 10 malam terakhir ini, kita persiapkan, kita kencangkan ikat pinggang kita untuk semakin menambah semangat kita beribadah kepada Allah dalam rangka menjemput dan mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan lamanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam ibadah dan takwa, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.